Selamat datang di Turika Taoge. Video kali ini merupakan suatu bentuk super last minute write-in karena gue membuat video ini dalam rangka mengikuti event bulanannya BookTube Eddy. Dan tema untuk bulan November adalah The End of the Year TBR yang digagas oleh Kakak Naya Sofia. Artinya di sini gue akan membahas buku-buku apa saja yang ingin gue baca di akhir tahun ini. Penasaran bukunya apa aja? Ikutin terus. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turika Taoge is all about. Dalam video kali ini gue akan mengurutkan buku-buku yang akan gue sebutkan di sini dengan urutan mulai dari yang paling mungkin untuk gue baca dan gue selesaikan di akhir tahun ini sampai yang paling tidak mungkin atau yang kemungkinannya paling kecil untuk gue baca dan gue bener-bener selesaiin gitu. So, gue juga mau tahu nih, apakah kamu punya buku yang pengen kamu baca untuk akhir tahun ini? Bagikan buku-buku yang ingin kamu baca di kolom komentar. Dan mari kita mulai ke buku-buku yang ingin gue baca akhir tahun ini. Buku pertama adalah To Kill a Kingdom karya Alexandra Christou. Buku ini bercerita tentang Lyra dan Ilian. Lyra itu adalah seorang siren yang juga merupakan putri dari Ratu Laut. Dia terkenal sebagai siren yang selalu memburu pangeran-pangeran dari 100 kerajaan. Sedangkan Ilian adalah pangeran dari salah satu kerajaan terbesar di 100 kerajaan, yaitu kerajaan Midas. Dan Ilian ini juga menghabiskan kebanyakan waktunya itu di laut. Dan dia itu merupakan seorang pemburu siren, aka bajak laut. Oke. Nah, tentunya di sini kita akan mengikuti bagaimana kedua tokoh ini bertemu dan nantinya gimana relasi mereka. Kalau dari katanya booktuber luar ya, ini buku adalah benar-benar buku yang menyajikan trope enemies to lovers. Jadi bukan sekedar benci jadi cinta atau dari rival jadi cinta gitu, tapi benar-benar kedua tokohnya itu bermusuhan gitu. So gue excited untuk baca buku ini dan gue udah baca 50-an halaman. So far gue suka, gue senang. Pertama kali juga baca buku yang tokohnya itu bajak laut gitu. Jadi ini adalah buku pertama yang akan gue baca untuk akhir tahun ini. Buku selanjutnya adalah buku ini. Ini merupakan buku karya C.S. Lewis. Yes, C.S. Lewis yang merupakan penulis dari The Chronicles of Narnia. Nah, ceritanya tuh kayaknya awal bulan ini tuh gue tertarik untuk baca bukunya C.S. Lewis karena ada 2 bukunya dia yang baru diterjemahin dan cukup menarik covernya ya. Judulnya itu ada Surprised by Joy sama The Great Divorce. Nah, tadi tuh gue agak galau mau baca di antara kedua buku itu. Nah, kemudian I came across a story. Gue menemukan sebuah cerita yang gue lagi ikutin dan gue suka. Nah, cerita itu membangkitkan sebuah pertanyaan di dalam diri gue gitu kan. Nah, itulah mengapa gue mengambil buku ini, The Four Loves. Karena gue pikir pertanyaan gue sepertinya akan sedikit terjawab oleh buku ini gitu. Nah, buku ini tentang apa? Seperti judulnya The Four Loves. Jadi 4 jenis cinta gitu. Mungkin di antara kamu ada yang udah pernah belajar waktu di sekolah atau mungkin yang lagi sekolah juga pernah dengar bahwa dalam bahasa Yunani kuno cinta itu memiliki 4 kata gitu. Jadi dalam bahasa Yunani itu cinta ada storge, philia, agape, sama eros. Nah, mungkin gue akan coba sedikit menjelaskan gitu ya. Yang mana mungkin penjelasan gue agak menyesatkan kali ya. Jadi go look up for it. Yang pertama itu kan storge. Gue nggak tahu cara bacanya yang benar gimana, tapi storge itu adalah kasih atau cinta yang dimiliki oleh orang-orang yang punya ikatan kekeluargaan gitu. Jadi cinta keluarga. Kemudian philia itu adalah cinta di dalam suatu relasi persahabatan. Terus eros ini sering kalian orang ngomong tuh eros tuh lebih ke cinta yang ada nafsunya gitu.
Kalau kata dosen gue dulu, dia bilang eros itu cinta yang punya hasrat untuk memiliki. Kemudian ada agape. Agape itu adalah cinta atau kasih antara Allah dan manusia. Nah, tapi kalau di dalam buku ini tuh C.S. Lewis memberi namanya tuh ada affection, friendship, terus eros dan charity. Nah, sampai sini dulu penjelasan gue tentang 4 jenis cinta itu, karena kan gue juga ngerti ya, makanya gue baca. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu juga penasaran gitu tentang makna cinta? Karena kan cinta itu sepertinya sesuatu yang selalu kita temui di dalam buku, di dalam lagu, di dalam film, tapi kamu sendiri bisa nggak mendefinisikan cinta itu apa? Dan atau mungkin ada nggak di antara keempat jenis cinta tadi yang kamu penasaran banget? Ini tuh maksudnya apa sih gitu? Atau kamu pengen mendalaminya? Please let me know di comment section di bawah. Nah, jadi belibet kan saya. Nah, by the way, ini buku kan soft cover ya, tapi dia sama sekali tidak kelewar-kelewar. So it is firm, sturdy. Dan mari kita cari tahu apakah buku ini isinya se-sturdy dan se-firm wujudnya. Oke. Lalu buku ketiga adalah To You Who Is Far From Anywhere, karyanya Akiko Abe. Bahasa Jepangnya kayaknya gue mungkin salah, tapi Doko Yorimo Toi Basho ni Kimi e. Udah gue nggak hafal. Ya. Ini adalah buku yang juga gue beli barengan sama To Kill a Kingdom, sama satu lagi Dolagut Toko Penjual Mimpi. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Kazuki, seorang siswa SMA yang dia karena sesuatu hal pindah ke sebuah tempat terpencil, ke sebuah pulau terpencil. Nah, di pulau terpencil itu dia kemudian pergi ke sebuah pantai, dan di situ dia tanpa sengaja menemukan seorang gadis yang terdampar, I suppose namanya adalah Nanao. Dan Nanao ini memiliki mata berwarna ember yang mengingatkan Kazuki sama kucingnya yang bernama Liszt. Ya, komposer Liszt. I don't know. Ada piano di dalamnya kan. Dan si Nanao ini juga cukup menimbulkan tanya karena ketika dia tidak sadarkan diri, dia menyebutkan angka 1974. So, it's pretty interesting, dan kayaknya tuh vibe-nya adalah vibe yang heartwarming gitu ya. Ini cover belakangnya ada 2 orang ini. So, pretty excited juga untuk baca buku ini. Kemungkinan akan gue baca sih setelah gue baca 2 buku tadi. Lanjut. Nah, buku yang ini sebenarnya adalah sebuah buku yang udah gue baca dan tinggal sisa 50-an halaman, tapi gue DNF, gue postpone sih lebih tepatnya, gue tunda dulu untuk menyelesaikan baca bukunya karena gue nggak mau nyelesain. Gue agak ragu untuk menyelesaikannya, bukan karena buku ini jelek, jangan salah, ini buku menurut gue bagus banget, tapi gue masih maju mundur aja gitu untuk penyelesaiannya. Apakah buku tersebut? Ini dia, teng deng, The Traveling Cat Chronicles, karyanya Arikawa Hiro. Ini kan namanya itu. Ya, nanti kalau salah gue benerin deh. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah buku yang mungkin kalau kamu udah sering berseluncur ya di area perbuktuban, kamu akan tahu bahwa buku ini adalah sebuah buku yang dijamin bisa membuat pembacanya menangis gitu. Nah, ceritanya itu tentang apa? Ceritanya adalah tentang seekor kucing bernama Nana. Dia itu 5 tahun yang lalu ditemukan oleh Miyawaki Satoru dan kemudian dipelihara oleh si Satoru ini. Nah, di timeline di sini kita tuh ngikutin bagaimana Satoru itu mau mencari pemilik baru buat Nana. Jadi traveling partnya itu adalah ketika Satoru sama Nana pergi untuk mengunjungi orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pemilik barunya si Nana ini. Nah, kayaknya itu aja yang bisa gue kasih tahu tentang buku ini ya. Tapi ya, so you got the cat, you got the traveling, and also this is a chronicle, meaning mungkin ini kali ya kenapa dibilang chronicles, karena
babnya itu dibagi menjadi kronik-kronik yang berisi potongan-potongan masa kehidupannya si Satoru. Jadi mulai dari SD, SMP, terus SMA, kuliah gitu. So that's that. Dan sebenarnya kan yang seperti tadi gue bilang, gue udah tinggal 50-an halaman lagi. Tapi kalau gue akan baca buku ini lanjut, kayak gue harus mundur ke bab terakhir. Dalam arti ya halaman pertama dari bab terakhir. Semoga kalian paham lah apa yang gue omongin. So that's the fourth book I potentially want to read untuk akhir tahun ini. Buku yang terakhir itu gue nggak punya kopinya karena bentuknya adalah audiobook. Judulnya adalah Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz, karya Katrin Lange. Nah, mungkin kalau judulnya diterjemahin jadi bahasa Inggris, When the Mist Whisper, My Heart Awakes, ketika kabut berbisik, bangunlah hatiku. Kayaknya tuh gitu. But please don't quote me on that. Gue nggak tahu juga. Kenapa tiba-tiba gue mau baca buku ini, mau mendengarkan buku ini? Pertama karena gue baru-baru ini sebenarnya juga baca buku atau dengerin audiobooknya Katrin Lange. Tunggu aja, karena gue di video selanjutnya, di video yang lain gue akan menjelaskan sedikit tentang buku itu. Ya, Katrin Lange ini penulis Jerman. Dan kenapa gue mau baca buku ini juga karena kayaknya tuh vibe-nya tuh vibe winter gitu kan, kayak musim dingin. Ya itu sih alasannya kenapa gue mau baca buku ini. Nah, buku ini bercerita tentang apa? Di dalam buku ini dari sinopsis yang gue baca ada dua tokoh, namanya tuh Christopher sama Adrian. Mereka ini adalah saudara, mungkin saudara kembar juga kali ya, gue lupa. Nah, mereka itu berjanji bahwa nggak akan ada lagi cewek yang mereka tuh relasi mereka nggak akan diganggu lagi oleh kehadiran cewek dalam kehidupan mereka gitu. Nah, sampai ketika akhirnya mereka ketemu sama Jessa. Nah, gue nggak tahu sih bacanya Jessa atau Yessa Highmore Grange. Dia adalah seorang gadis yang sedang mencari saudarinya yang udah hilang selama 15 tahun, enggak 15 tahun dong, 5 tahun, maaf, 5 tahun, namanya itu Alice. Nah, itu petunjuknya dari hilangnya saudaranya ini adalah Highmore Grange. Gue juga nggak tahu tuh maksudnya gimana. Nah, di dalam pencariannya itu kemudian dia bertemu dengan dua saudara ini, Christopher dan Adrian, ya itulah. Nah, seperti kebanyakan trope cinta segitiga di mana ada dua male leads, yang satu itu arogan, nyebelin, dan yang satu itu yang lembut, yang hangat, tapi ternyata menyimpan rahasia juga gitu. Nah, itu aja sih yang gue tahu dan gue pahami dari buku ini. Oh, satu lagi, kayaknya tuh ada sesuatu yang berbau-bau monster-ish gitu di sini. Gue juga nggak tahu apa, tapi ya lihat nanti kalau misalnya gue baca, kalau gue dengerin gimana isi dari ceritanya. Tapi untuk sejauh ini itu aja 5 buku yang mungkin gue akan baca di akhir tahun ini. So that's it for this video. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai bagian ini. Semoga hari kamu menyenangkan, selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!